Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan penuh sukacita, penuh syukur. Karena Kau Bapa yang benar-benar mengasihi kami, mencintai kami, dan Kau senantiasa memberikan berkat yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami kembali mendengar firman-Mu, kami minta Tuhan biar hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, mari urapi kami, urapi hamba-Mu, supaya pagi hari ini kami menangkap akan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, shalom, selamat pagi. Saudara, ada satu kebenaran yang akan jadi perenungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 14 ditulis demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya ulangi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini akan menjadi perenungan kita pagi hari ini, supaya kita benar-benar serius di dalam Tuhan, saudaraku ya. Karena sekali lagi Tuhan ngomong banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Pertanyaan buat kita semua, termasuk saya, saudara mau menjadi bagian yang banyak dipanggil atau menjadi sedikit yang dipilih? Ini adalah pilihan, saudaraku ya. Ada satu contoh yang ditulis di dalam Alkitab, dan pagi hari ini kita akan membaca. Dan sebenarnya firman ini sudah sering kali kita dengar, saudaraku ya. Di 1 Korintus pasal 10. Saya akan baca, ini agak panjang ayatnya, karena biar jelas ceritanya ya. Judul perikop di situ adalah Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5. Ada awalan kata tetapi. Nah, ini menjadi peringatan buat saudara dan saya. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya berulang-ulang membaca Alkitab, dan kisah ini benar-benar kisah yang ditulis untuk menjadi peringatan saudara dan saya. Contoh
contoh yang tidak patut ditiru, saudaraku ya. Saya memperhatikan ada paling tidak 5 di sana dikatakan yang merupakan pilihan bagi bangsa yang ditarik keluar oleh Tuhan dari Mesir. Yaitu yang pertama, menginginkan yang jahat, menyembah berhala, ada dosa percabulan, mencobai Tuhan, dan suka ngomel atau menggerutu, saudaraku ya. 5 hal ini dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun. Saudaraku, ini benar-benar harus menjadi perenungan saudara dan saya. Mereka bangsa yang dipimpin oleh Allah dengan real. Allah menyatakan dirinya di dalam tiang awan maupun tiang api. Ini sungguh-sungguh ironis. Ya. Mereka benar-benar melihat campur tangan Allah di dalam hidup mereka, tetapi mereka memilih yang lain. Kenapa memilih yang lain? Ini akan jadi benar-benar fokus kita pagi hari ini, saudaraku ya. Jadi waktu saya merenungkan ini, kalau saudara dan saya mengikut Tuhan Yesus dan pilihanmu tidak tertuju kepada Yesus, maka pasti tertuju kepada yang lain. Ya, ini gambaran. Yang 5 tadi adalah gambaran itu yang mereka hidupi adalah bersangkut paut dengan hidup sehari-hari manusia, dan itu adalah hal-hal yang fana, saudaraku. Kalau kita membaca kisah ini kan dengan jelas Tuhan mengatakan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ya, menuju tanah perjanjian. Saudaraku, ini benar-benar ironis sekali menurut saya ya. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi di ayat kelima, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar daripada mereka. Kalau saudara baca kitab Bilangan, di sana Musa dan Harun disuruh menghitung bangsa Israel yang umurnya 20 tahun dan sanggup berperang. Jumlahnya dengan jelas dicatat 603.550 orang. Jadi banyak sekali nih, saudara. 600.000. Ya. Tapi semuanya mati, tinggal 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, saudara. Jadi ini benar-benar bagian terbesar. Ya. Ada panggilan dari Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang akan mereka nikmati. Tapi sekali lagi tetapi pilihan mereka adalah bukan kepada janji Tuhan. Pilihan mereka adalah hal-hal yang fana di dalam kehidupan mereka, saudaraku. Ini gambaran buat saudara dan saya. Ketika saudara dan saya dipanggil keluar dari dunia yang gelap, kata firman Tuhan. Dipanggil dari kerajaan kegelapan masuk dalam kerajaan anaknya. Mari saudaraku perhatikan hidup kita. Apakah kita menginginkan hal yang datangnya dari kerajaan Allah? Apakah kita menginginkan hal yang datangnya dari terang yang ajaib itu? Atau kita menyontoh bangsa Israel ini? Mereka menginginkan hal-hal yang tidak kekal atau fana, saudaraku. Ini menjadi awas-awas buat saudara dan saya. Karena di Korintus tadi dikatakan dengan jelas, ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara. Dan seperti tadi saya awali dengan perkataan Tuhan Yesus, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Biar hari-hari ini menjadi pilihan saudara untuk memilih yang sedikit. Artinya saudaraku, benar-benar kita mulai berdoa serius sama Tuhan. Tuhan, kau panggil aku. Apa yang kau mau Tuhan atas hidupku.
Memang tidak banyak saudaraku yang mau seperti ini. Tapi biarlah pagi hari ini ketika kita mendengar firman ini, kita berdoa, Tuhan aku mau menjadi bagian, mungkin sedikit tapi tidak apa-apa Tuhan. Aku mau berjalan menurut apa yang Kau mau di dalam hidupku. Saudaraku, pagi hari ini sekali lagi biar firman ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Sampai nanti kita bertemu dengan Sang Raja yaitu Yesus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami benar-benar merindukan Tuhan. Ketika Engkau sudah panggil kami benar-benar semakin serius Tuhan di dalam hidup panggilan-Mu. Terima kasih, bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.